Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, mari kita akan membahas tentang hukum termodinamika. Untuk siswa SMA kelas 11. Oke baik, sebelum kita masuk pada materi inti, terlebih dahulu kita perlu mengetahui konsep dasar hukum termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang menggambarkan suatu usaha di dalam mengubah kalor menjadi energi serta juga sifat pendukungnya. Setelah kita mengetahui konsep dasar hukum termodinamika, mari kita mempelajari lebih dalam tentang hukum-hukum termodinamika. Hukum termodinamika terdiri atas 3 teman-teman, yaitu yang pertama adalah hukum termodinamika 1. Yang kedua adalah hukum termodinamika 2. Dan yang ketiga adalah hukum termodinamika 3. Mari kita bahas satu per satu teman-teman. Yang pertama kita bahas adalah hukum termodinamika 1. Hukum ini berbunyi, energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Manusia hanya bisa mengubah bentuk energi dari bentuk energi satu ke energi lainnya. Dalam termodinamika, jika sesuatu diberikan kalor, maka kalor tersebut akan berguna untuk usaha luar dan mengubah energi dalam. Hukum yang kedua adalah hukum termodinamika 2. Hukum kedua ini membatasi perubahan energi mana yang bisa terjadi dan yang tidak. Pembatasan ini dinyatakan dengan berbagai cara, yaitu hukum kedua termodinamika dalam menyatakan aliran kalor-kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Dan yang ketiga adalah hukum termodinamika 3. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Setelah kita membahas ketiga hukum termodinamika, mari kita lihat persamaan keadaan gas di dalam hukum termodinamika. Jadi persamaan yang pertama adalah hukum Gay-Lussac. Jika tekanan tetap, maka dalam keadaan konstan, maka V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V sama dengan volume dan T sama dengan suhu. Yang kedua adalah hukum Boyle. Jika suhunya tetap, maka P kali V sama dengan konstan, di mana P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Dan jika P, V, T berubah, maka non-adiabatis, maka P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2, di mana P sama dengan tekanan dan T sama dengan suhu dan V sama dengan volume. Dan yang terakhir adalah usaha. Di dalam usaha, yang dibahas pertama adalah jika dalam keadaan isobarik, maka W sama dengan P kali delta V, di mana tekanannya sebelum dan sesudah sama. Dan jika W dalam keadaan isokorik, maka W sama dengan 0, di mana volumenya sebelum dan sesudah sama. Jika dalam keadaan isotermis, maka W sama dengan nRT ln V2 per V1, di mana suhunya sebelum dan sesudah sama. Dan yang terakhir adalah jika dalam keadaan adiabatis, maka W sama dengan 3/2 nR delta T, di mana tidak terjadi perpindahan kalor antar sistem dan lingkungan. Oke baik teman-teman, setelah kita melihat persamaan dalam keadaan gas, maka mari kita melihat
Contoh soal yang berkaitan dengan hukum termodinamika. Nomor 1. Jika suatu gas mempunyai volume awal 2,0 meter kubik, dipanaskan dengan kondisi isobaris hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter kubik. Bila tekanan gas yaitu 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. Oke baik, contoh soal nomor 2. 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 105 Newton per meter kuadrat, gas helium melakukan usaha luar sebesar ... Oke baik, contoh soal nomor 3 teman-teman. 2000/693 mol gas helium pada suhu tetap 27 derajat Celcius mengalami perubahan volume dari 2,5 liter menjadi 5 liter. Jika air sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dan ln 2 sama dengan 0,693, tentukan usaha luar yang dilakukan gas helium. Oke baik teman-teman, setelah kita melihat ketiga contoh soal, maka mari kita bahas satu per satu. Yang dibahas pertama adalah nomor 1. Diketahui V2 sama dengan 4,5 meter kubik, V1 sama dengan 2,0 meter kubik, dan P sama dengan 2 atm atau nilainya sama dengan 2,02 kali 105 Pascal. Jika dalam keadaan isobaris, maka tekanannya tetap. Maka kita menggunakan persamaan W sama dengan P kali delta V, dan W sama dengan P kali V2 kurang V1. Kita memasukkan semua angkanya, dan hasil yang kita peroleh adalah 5,05 kali 105 Joule. Coba lihat teman-teman cara pengerjaannya. Oke baik, kita lanjut ke nomor 2. Pembahasannya, diketahui V1 sama dengan 1,5 meter kubik dan T1 sama dengan 27 derajat Celcius atau nilainya sama dengan 300 Kelvin, dan T2 sama dengan 87 derajat Celcius atau nilainya sama dengan 360 Kelvin, dan P sama dengan 2 kali 105 Newton per meter kuadrat. Dan kembali lagi, di sini W dalam keadaan isobaris, maka W sama dengan P kali delta V. Dan untuk mencari V2, maka kita menggunakan persamaan V2 per T2 sama dengan V1 per T1, dan V2 sama dengan V1 per T1 dikali dengan T2, dan hasil yang diperoleh adalah 1,8 meter kubik. Untuk mencari usaha, maka W sama dengan P kali delta V. Kita memasukkan semua angkanya, dan hasil yang diperoleh adalah 60 kJ. Coba lihat teman-teman cara pengerjaannya. Oke baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 3. Diketahui N sama dengan 2000/693 mol dan V2 sama dengan 5 liter, V1 sama dengan 2,5 liter, dan T sama dengan 27 derajat Celcius. Seperti biasanya nilainya sama dengan 300 Kelvin. Jadi untuk mencari usaha yang dilakukan gas adalah kita menggunakan rumus W sama dengan nRT ln V2 per V1. Kita memasukkan nRT ln V2 per V1, maka kita mendapatkan hasil 4988,4 Joule. Itu hasilnya teman-teman. Coba lihat kembali teman-teman. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Love physics, love peace. Bye bye.